Halo semuanya, kembali lagi bersama admin di channel Kapetra Film and Movie. Di sini admin akan melanjutkan alur cerita Soulen lagi, yakni Soulen episode terbaru, yakni episode 221. Di episode sebelumnya, setelah mengetahui pergerakan pasukan kerajaan Tiandou, Bibi Dong menugaskan 7 sekte teratas untuk memblokir dan mengalahkan pasukan kerajaan Tiandou sebelum tiba di perbatasan Xialing Pass. Sementara itu, setelah pasukan aliansi tiba di titik pertemuan, Tang San secara pribadi memimpin pasukan Tang menyatakan siap bergabung dengan Kekaisaran Tiandou. Yang jelas saja hal tersebut disambut baik oleh Xiu Beng. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan sungkan-sungkan untuk tekan subscribe ya. Apabila sudah, mari kita masuk ke alur ceritanya. Beberapa saat kemudian, Tang San menjelaskan demi mencegah pasukan musuh menyerang ibu kota, dia telah mengirim surat kepada Sekte Hautien untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian Xiu Beng menawarkan kepada Tang San untuk menjadi wakil jenderalnya. Tang San mengatakan bahwa dia tidak ahli dalam perang militer. Namun dia akan berusaha membantu mencegah pasukan Master Roh musuh untuk memasuki perang utama. Meskipun dikatakan Kekaisaran Wuhun memiliki 70.000 Master Roh, namun Master Roh di bawah level 30 bukanlah menjadi ancaman. Terlebih lagi ada 30 ribuan pasukan yang menjaga ibu kota mereka, dan 20 ribuan pasukan mereka dikatakan tengah berperang melawan Kekaisaran Xingluo. Sehingga jika ditotal pasukan Master Roh yang akan menghadapi kerajaan Tiandou sekitar 20 ribuan. Sedangkan di pihak mereka memiliki 4.000 Master Roh kerajaan, serta ditambah 2.300 murid Sekte Tang dan 10.000 pasukan Tang, maka selisih Master Roh di antara kedua belah pihak sangat sedikit. Terlebih lagi pasukan Tang dibentuk oleh Master Roh tipe petarung dan telah dilengkapi dengan berbagai senjata rahasia. Kemudian Tang San menunjukkan salah satu senjata rahasia yang disebut Juge Crossbow. Memiliki bahan dasar baja serta memiliki kekuatan serangan yang menakjubkan. Selain itu ada 300 buah Juge Crossbow yang dilengkapi dengan anak panah yang mampu untuk menembus baju baja. Mendengarkan hal tersebut jelas saja membuat Xiu Beng semakin percaya diri untuk menjalankan perang tersebut. Di sisi lain, beberapa Master Roh Kekaisaran Wuhun yang dipimpin oleh Yu Guan terlihat sedang menjalankan misi rahasia untuk menyelinap secara diam-diam di kamp pasukan Tiandou. 局长老，过了这片树林就到目的地了。 大军的生路一定要彻底毁掉天斗。 Sementara itu, Xiu Beng segera memerintahkan seluruh petinggi untuk melakukan rapat mengenai strategi perang nantinya. Bahkan Du Gubo juga terlihat telah tiba di lokasi tersebut. Mengetahui bahwa di usia Tang San yang masih muda memiliki gelar guru kerajaan, sedikit membuat dua orang jenderal di tempat tersebut meragukan kemampuannya. Namun tidak lama seorang jenderal bernama Marshal Gilong juga terlihat tiba di ruangan rapat. Dijelaskan Gilong adalah pilar kerajaan. Dia memiliki julukan Naga 9 Nyawa. Sekaligus komandan utama dari 3 pasukan kerajaan. Bahkan memiliki kemampuan setara dengan seorang spirit Daoluo. Gelong melaporkan bahwa dia baru saja kembali dari misi patroli, di mana Kekaisaran Wuhun telah menyiapkan pasukan di gerbang Xialing Pass. Dijelaskan gerbang Xialing berada tepat di tengah pegunungan Tiangling. Ia merupakan tempat paling berbahaya dan telah dijaga oleh ribuan pasukan dari Kekaisaran Wuhun.
Dikatakan jika mereka ingin memenangkan perang kali ini, Gelong meminta Xiu Beng untuk bisa merebut gerbang tersebut. Namun dikarenakan Xialing Pas memiliki ketebalan dan ketinggian ratusan meter yang akan membuat mereka kesulitan untuk menghadapi pasukan Kekaisaran Wuhun, Xiu Beng mengusulkan untuk memutar dan menyerang dari arah lain. Gelong beranggapan bahwa hal tersebut justru akan merugikan pasukan mereka. Pasalnya, untuk mengitari gunung, pasukan mereka secara otomatis akan memasuki wilayah musuh. Salah satu jenderal kemudian menegaskan meskipun Xialing Pas sangat sulit ditembus, namun dataran di tempat tersebut cukup datar. Oleh karena itu, asalkan gerbang tersebut bisa ditembus, mereka akan secara otomatis memasuki wilayah kerajaan Bara. Dan jika mereka gagal menyerang, maka di waktu yang sama mereka bisa mundur dengan aman. Oleh sebab itu, dia mendesak Xiu Beng untuk menuruti perintah Jenderal Gelong untuk menerobos gerbang tersebut. Gelong melanjutkan, meskipun dikatakan mereka tidak memiliki keunggulan dalam jumlah Master Roh, namun dalam segi kekuatan militer mereka akan sangat diuntungkan. Terlebih lagi, menurut analisisnya, meskipun Kekaisaran Wuhun menguasai puluhan kerajaan, namun sebenarnya pasukan yang bisa mereka kerahkan hanya sekitar 600 ribuan untuk menghadapi dua kerajaan, sehingga bisa dipastikan pasukan militer yang akan mereka lawan hanya sekitar 400 ribuan. Dengan alasan tersebut, Gelong sangat yakin jika mereka bisa mengatur rencana dengan baik, maka kemenangan pasti akan berada di pihak mereka. Tang San mengatakan meskipun mereka memiliki keunggulan jutaan pasukan, namun di sisi lain strategi Gelong masih memiliki kekurangan. Pasalnya perang kali ini tidak hanya melibatkan pasukan militer, akan tetapi juga campur tangan dari pasukan Master Roh itu ada. Meskipun Tang San telah berjanji kepada Xiu Beng untuk membantu menahan pasukan Master Roh, namun pasukan garis samping yang menyuplai pasukan garis depan juga harus diperhatikan. Oleh sebab itu, Tang San mengusulkan untuk membantu Jenderal Gelong mengamankan pasukan garis samping. Sementara itu, mengetahui bahwa Xiao Wu kali ini benar-benar telah dibangkitkan, masih membuat beberapa rekannya sulit untuk mempercayainya. Tidak lama, Mu Bai dan Zhu Jing juga terlihat tiba di lokasi tersebut. Kemudian, Xiao Wu memberikan dua tulang roh yang sebelumnya Tang San dapatkan kepada Mu Bai dan Zhu Jing. Yang pertama adalah tulang roh lengan yang Tang San dapatkan dari macan bermata putih dan sangat cocok untuk Dai Mu Bai. Sedangkan yang kedua adalah tulang roh yang Tang San dapatkan dari hantu Dou Luo serta sangat cocok untuk Zhu Jing. Beberapa saat kemudian, dipimpin oleh Tang San, 7 monster Shrek yang bekerja sama dengan murid Aula Kecepatan mulai melakukan misi mereka untuk mengamankan pasukan konsumsi kerajaan Tiandao. Pasalnya, dengan kecerdikan Bibidong, Tang San menduga bahwa Bibidong akan mengambil sebuah kesempatan untuk menghancurkan musuh tanpa menyerangnya. Terlebih lagi, mereka memiliki banyak Master Roh Elit yang mampu melakukan misi rahasia. Di sisi lain, mengetahui bahwa jarak mereka hanya tinggal 30 km dari pasukan pangan, Yu Guan memerintahkan pasukannya untuk tetap waspada dan dalam jarak 5 kilo lagi mereka akan berpisah menjadi dua tim untuk mendahului pasukan lainnya melakukan tugas tersebut. Serta meminta mereka untuk tidak melakukan pertarungan jangka panjang dan bergegas membakar persediaan bahan pangan. Di sini Yu Guan juga berambisi untuk menemukan keberadaan Tang San demi membalaskan kematian hantu Dou Luo. Pasalnya setelah kematian Gumai, Yu Guan saat ini tidak lagi memiliki teknik penghenti waktu, sehingga membuat posisinya di Kekaisaran Wuhun menurun drastis. Bahkan dia diperintahkan untuk melakukan serangan diam-diam di garis belakang. Singkat cerita, 5 hari berlalu dan pasukan utama mulai membangun beberapa camp di garis perbatasan. Namun tidak lama, Bai Zhenxiang melaporkan bahwa dia melihat beberapa Master Roh dengan cepat mendekat ke arah mereka.
Mengetahui hal tersebut, Tang San segera memerintahkan rekan-rekannya untuk berpencar melakukan tugas mereka masing-masing. Sementara dirinya dan Xiao Wu akan menuju ke arah lokasi tersebut. Tidak lama, Tang San bertemu dengan beberapa murid aula kecepatan yang melaporkan bahwa pasukan musuh berjarak sekitar 10 km dari mereka. Sehingga mereka tidak bisa terbang lebih dekat lagi. Kemudian setelah memerintahkan anggotanya untuk terus menyelidiki, Tang San bersama Xiao Wu bergegas menuju lokasi tersebut dengan bantuan pelindung laut luas. Nah, itulah alur cerita Donghua Shounen episode 221. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan jangan lupa untuk tekan subscribe. Saya Ferdi, sampai jumpa di episode selanjutnya.